Renungan Harian 16 September 2001. Dalam tradisi perjanjian lama, ada para nabi yang diberi kuasa menghidupkan orang mati. Tetapi belum ada nabi yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Mengapa? Karena mengampuni dosa itu hak Tuhan. Lalu bagaimana kalau Yesus mengampuni dosa? Itu berarti Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Santo Lukas memberi kesaksian Yesus sebagai Tuhan demikian. Dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Maka Yesus berkata kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudari, kuasa mengampuni dosa adalah hak tunggal Allah. Kalau Yesus memberikan pengampunan kepada wanita yang berdosa, maka Yesus sedang menunjukkan kealahannya. Namun saat itu orang di sekitar Yesus belum memahami dan menerima kealahan Yesus, karena kealahan Yesus tersimpan dalam diri kemanusiaan Yesus. Yesus Tuhan menjadi serupa dengan manusia, tetapi tidak berdosa. Hal ini menjadi tonggak atau fondasi bagi kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Simon mengundang Yesus Tuhan sebagai tamu undangan. Memang Yesus diperlakukan dengan hormat, tetapi tidak sebagai Tuhan.
Mungkinkah wanita yang menyembah Yesus, meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya, melihat secara samar-samar bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan? Bagi orang Israel, disembuhkan berarti juga dia dilepaskan dari kutukan dan kuasa jahat. Siapa dapat melakukannya kalau tidak Tuhan sendiri? Mungkin wanita berdosa ini ingin dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kelemahan dan kungkungan dosanya. Menerima Yesus hendaklah didasari pengakuan bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan pembebasan, bukan orang yang mau meminta kepadanya karena kita ini umatnya. Kita sering marah pada Tuhan karena kita memperlakukan diri kita sebagai umatnya, sehingga berhak menuntut dari Dia apa yang kita perlukan, tanpa menyadari pantaskah kita meminta kepadanya. Jangan-jangan meminta pun kita tidak pantas karena kita berdosa, karena kita tidak layak. Siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Anda di hadapan Tuhan, sehingga meminta kepada Tuhan seperti menuntut hak? Mari kita mencontoh wanita yang berdosa itu, menghormati Yesus sebagai Tuhan, agar kita menjadi layak dan bersih di hadapannya. Amin.